Oke, kita sekarang siap dengan firman Tuhan, teman-teman. Jadi di pagi hari ini saya bersuka cita kita semua bisa berada di sini semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita langsung aja saat kita memasuki tema di bulan yang baru ini. Dan saya langsung pengen mulai dengan sebuah pertanyaan, teman-teman. Ya, pertanyaannya seperti demikian nih. Apakah yang di sana kelihatan apa enggak? Pertanyaannya seperti demikian. Hup. Iya, kita coba lagi. Saudara pernah nggak merasa Tuhan hadir dalam hidup saudara? Pernah nggak merasa Tuhan hadir dalam hidup saudara? Saya jamin jawabannya pasti yes. Saudara pasti pernah merasa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Masalahnya merasanya di mana nih? Mungkin pas waktu ibadah lah paling gampang, atau mungkin pada waktu doa sendiri. Mungkin di tengah situasi yang sangat berat gitu teman-teman semuanya, braver semuanya. Mungkin di situasi yang sangat berat dan tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Ya gak sih? Tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya, dan ini yang menarik buat saya. Pertanyaan lanjutannya kan adalah bagaimana saudara tahu itu Tuhan? Kita pernah ya merasa Tuhan hadir. Pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana saudara tahu itu Tuhan? Misal dalam ibadah deh ya. Nah ini saya serius loh. Gimana kita tahu itu Tuhan? Apakah ada rasa musik kayak begini sedikit, terus ada bulu kudu naik gitu. Merinding, haru, menangis yang dalam. Maksud saya kalau memang ukurannya adalah menangis, kayaknya nonton drakor atau nonton dracin pun kita bisa nangis. Iya gak sih? Kalau memang ukurannya adalah nangis. Atau ada rasa tenang kok, ada damai yang luar biasa di tengah situasi yang kacau. Tuhan bisa kasih itu, bisa kasih rasa tenang. Tapi buat banyak orang, rasa tenang itu, kalau yang wanita mungkin rasa tenang dirasakan ketika lagi bathtub. Wah, ada sabunnya wangi, lilin-lilin kecil di sekitar bathtub, ya kan? Berendam, kakinya dinaikin ke atas. Ada matcha di samping kiri sambil seruput. Wah, ambil napas, tenang. Ya gak sih? Kalau yang pria juga mungkin merasakan hal yang sama. Pada waktu misalkan sahamnya beggar. Sahamnya beggar tuh istilahnya sahamnya misalkan waktu dia beli 100 sekarang jadi 1000. Naik berapa kali lipat tuh? 10 kali lipat. Di situ aku merasa tenang. Ada juga yang seperti begitu kan? Atau apakah ada sensasi seperti aduh gak tahu deh pokoknya seneng banget gak bisa berkata apa-apa. Kayak ada geremet-geremet atau jantung berdegup kenceng gitu istilahnya. Merinding pokoknya deh. Ya Tuhan bisa. Tapi tangan dipegang Tau Mingse juga bisa merinding-merinding. Tangan dipegang jerian, jantung berdegup kencang pasti gitu ya kan. Itu juga sama. Jadi pertanyaan ini bukan untuk meremehkan pengalaman rohani ya. Itu bukan tujuan saya. Pertanyaan ini penting karena mengarah ke satu hal yang lebih dalam. Masalahnya begini teman-teman semuanya ya. Kalau perasaan bisa menipu kita untuk percaya Tuhan hadir. Padahal belum tentu, logikanya juga berlaku ke arah sebaliknya dong. Berarti ketiadaan perasaan itu juga tidak otomatis. Berarti Tuhan tidak hadir. Ulang ya. Kalau perasaan bisa menipu kita untuk percaya Tuhan hadir, padahal kan belum tentu logikanya demikian. Berarti logikanya berlaku ke arah sebaliknya juga. Ketiadaan perasaan itu juga tidak otomatis berarti Tuhan tidak hadir. Jadi kalau hari ini saudara duduk di sini dan tidak merasakan apa-apa, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Amin. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Tapi kadang jujur aja, rasanya kayak gitu kan. Rasanya tuh kayak waktu kita udah berdoa, udah percaya, udah berusaha, nggak ada merinding-merinding, tidak tenang, tidak ada air mata, tidak ada damai yang luar biasa. Kadang-kadang yang ada tuh hanya sunyi. Dan di dalam sunyi itu saya yakin muncul pertanyaan yang saya rasa kita semua pengen tanya. Dan itu judul kita pada hari ini. Pertanyaannya adalah gini, Tuhan kau dengar gak sih? Kau dengar gak sih? Karena kalau dengar, kenapa kau rasanya kayak gak mau jawab gitu. Dan sebelum lebih lanjut, kita gas dengan pantun pada pagi hari ini dulu. Sudah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Apapun permasalahan tetap percaya Yesus bersertaku.
Kita bersatu dalam doa sekali lagi teman-teman. Terima kasih Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan. Urapi hamba-Mu agar kami bisa belajar firman Tuhan lebih lagi. Juga buat teman-teman di tempat ini, biar hati kami jadi hati yang subur untuk ditanami benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya siap, katakan bersama-sama. Amin. Bulan ini kita punya tema Life is not fair. Karena saya percaya banyak dari kita datang hari ini mungkin datang bawa pertanyaan yang sama gitu. Tuhan, why me? Kenapa saya? Kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Kayaknya aku udah pelayanan lama loh Tuhan. Kok kayaknya gak fair ya? Mungkin ini terjadi pada waktu saudara duduk di rumah, duduk di mobil, atau lagi nongkrong di mana setelah ibadah sendirian. Tiba-tiba bisa nangis. Kita sendiri gak tahu alasannya kenapa kita nangis. Atau waktu saudara lagi scroll Instagram dan lihat postingan temen gitu ya. Dia kasih caption ya. Postingannya kesaksian. Puji Tuhan, doaku dijawab. She say yes, katanya gitu. Yang jomblo-jomblo kan gerisah. Mungkin menangis juga gitu. Ngomong-ngomong kenapa? Tahu gak kenapa zombie itu kalau jalan rame-rame teman-teman? Tahu gak? Karena kalau jalannya sendiri itu zomblo katanya gitu. Bukan zombie lagi ya. Anyway, tapi kadang-kadang kita lihat caption Instagram kayak gitu kan, puji Tuhan doaku dijawab. Reaksi pertama saudara seneng gitu. Tapi ada rasa sakit di dalam dan kayak ada rasa bersalah gitu ya karena merasakannya. Atau mungkin udah banyak doa yang saudara, ada satu lah gak banyak. Satu doa yang sudah saudara doakan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun saudara berdoa untuk hal yang sama dan setiap kali gak ada yang berubah. Saudara mulai bertanya dalam hati, kayaknya ada yang salah kali ya dengan gue ya. Is there something wrong with me? Dan jujur kalau kita berbicara di dalam circle gereja kita tuh jadi kayak jarang mau ngomongin hal kayak begini. Karena kalau kita berani bertanya seperti ini kan rasanya kayak, aduh nanti iman gue kelihatan lemah gak ya? Nanti gue kelihatan gak bersyukur gak ya? Nanti gue kayaknya kalimat-kalimat kayak Tuhan dengerin doa gue, wah ini kayaknya gak pantas kali ya diucapkan sama anak-anak Tuhan. Tapi hari ini saya mau kita ngerti satu hal sebelum kita lebih jauh lagi ke dalam firman Tuhan. Prinsip datang dan bawa pertanyaan yang jujur kepada Tuhan bukan tanda ketiadaan iman, bukan. Itu justru bentuk iman paling berani yang bisa kita miliki. Jadi kalau saudara datang dengan pertanyaan itu bukan ketiadaan iman. Itu menurut saya justru bentuk iman yang paling berani yang bisa kita miliki. Dan kita akan belajar tentang hal ini. Ini bukan dari motivasi, bukan dari cerita sukses. Tapi dari kisah di Alkitab yang mungkin banyak kita baca, kita hafal maybe. Tapi mungkin kita belum pernah grasp gitu ya, rasakan sepenuhnya ya. Ini kisah tentang dua orang yang berdoa sungguh-sungguh, percaya dengan sepenuh hati dan merasa Tuhan terlambat gitu. Nah, ini ada ayatnya di Yohanes 11. Mari kita buka pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus dari Betania. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Perhatikan kalimat itu. Dia yang kau kasihi sakit. Mereka gak minta secara terang-terangan. Gak minta secara terang-terangan. Mereka cuma melaporkan sebuah kondisi kepada Yesus. Tapi kita semua tahu dong, ada orang-orang kan yang kalau lagi curhat sama kita gak terang-terangan. Aduh gue lagi pusing nih. Gak tahu kenapa bulan ini, aduh gue besok mesti bayar ini lagi. Gak terang-terangan. Padahal ada pesan di balik itu. Apa pesannya kira-kira? Bantuin kayak kan gitu ya kan. Gak terang-terangan. Tapi semua kita tahu maksudnya. Ini doa yang simple dan jujur dan penuh kepercayaan. Yesus, engkau kenal kami. Engkau sayang Lazarus. Tolong. Gitu loh kira-kira. Yesus, kau kenal kami. Engkau sayang Lazarus. Tolong. Nah sekarang kita lanjut ke ayat 5-6. Di mana ayat 5 dan 6. Dan ini bagian yang sering kita baca. Tapi mungkin kita jarang berhenti di sana. Bunyinya demikian. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Dia sengaja. Menurut saudara, Yohanes menulis ini punya intensi ya?
Oh berpunya. Makanya ditambahkan kalimat dengan sengaja. Perhatiin ya strukturnya ya. Yesus mengasihi mereka, lalu sengaja tinggal lebih lama. Bukan Yesus sibuk, bukan. Bukan Yesus nggak tahu, bukan. Bukan Yesus lupa, bukan. Tapi sengaja. Jadi part pertama yang kita mau perdalam pada hari ini, satu part pertama, Yesus memilih nunggu. Dan dua kata itu harusnya membuat kita berhenti sebentar ya. Yesus memilih menunggu. Karena mungkin itu banyak pengalaman dari kita. Kita udah kirim quote unquote kabar kepada Tuhan, kita udah berdoa, kita udah percaya gitu ya. Kayaknya Tuhan gak denger. Kayaknya Tuhan gak bergerak. Dia diem. Bukan karena dia lupa, bukan karena dia tidak peduli, bukan. Dia diem karena mungkin sedang mengerjakan sesuatu yang belum bisa kita lihat dari posisi kita sekarang. Dia diem karena dia mungkin sedang mengerjakan sesuatu yang belum kita bisa lihat dari posisi kita sekarang. Nah pertanyaannya adalah, kan gini dong pertanyaannya, apa sih yang dikerjakannya di balik diem itu? Apa yang dikerjakannya di balik diem itu? Nah dalam konteks Lazarus, Yesus akhirnya datang, tapi terlambat. Minim-minim begitu sih kelihatannya. Lazarus sudah mati berapa hari? Saudara tahu ceritanya, sudah mati 4 hari. Marta yang pertama mendengar Yesus datang, buru-buru keluar menemui Yesus dan berkata, ini si Marta ya. Dia ngomong kayak begini sama Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Singkat cerita Maria pun datang. Bedanya dia langsung jatuh ke kaki Yesus. Kalau Marta stand-nya berdiri, Maria langsung bersujud, jatuh ke kaki Yesus dan berkata kalimat yang kurang lebih persis sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat sama, tapi konteksnya berbeda. Marta berdiri, Marta masih berbicara, Marta masih berargumen, masih berharap dengan kepala tegak. Di kalimat berikutnya dia bahkan menambahkan, tapi aku pun sekarang tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Masih agak ngancem-ngancem Yesus sedikit. Maria beda. Maria dia jatuh dan menangis, gak pakai kata-kata tambahan. Mungkin ini mirip ya dengan kita ya. Mungkin ini mirip dengan kita. Saya mau bayangkan seseorang sebentar, sebut saja dia namanya Rani. Ya. Rani bukan orang yang kurang beriman. Rani ini datang ke gereja, dia ikut komunitas, dia berdoa, dan really berdoa. Doanya bukan doa basa-basi, doa yang serius, yang kadang sampai nangisnya bener-bener dan sering terjadi di kamarnya sendirian dia berdoa. Tapi udah 2 tahun situasinya belum berubah. Di dalam pekerjaannya tiba-tiba dia terima surat PHK, ya kan? Konflik hubungan dengan pasangannya, berbeda pendapat makin meruncing dan makin tajam, gitu, ya kan? Di depan orang dia kelihatannya banyak ketawa, ya kan? Tersenyum demi mereka, banyak ketawa. Tapi di balik itu semua ada satu rasa yang kebingungan atau kegelisahan atau kekhawatiran ataupun satu pergumulan yang orang gak ada yang tahu. Dan rasa itu datang terus, gak kunjung pergi. Kadang muncul di tengah keramaian. Dan Rani mulai melakukan sesuatu yang mungkin banyak kita lakukan. Seperti banyak orang Kristen lakukan. Seperti yang banyak orang lakukan. Kita ngapain? Pura-pura baik-baik aja. Di komunitas dia bilang Tuhan baik. Di gereja dia angkat tangan nyanyi Tuhan baik. Tapi di dalam hati dia capek, dia lelah. Dan diam-diam dia mungkin mulai bertanya. Mungkin. Ini pertanyaan saudara saya juga. Saya banyak saudara yang saya duga ya. Mungkin. Dan ini pertanyaan banyak saudara. Pertanyaannya begini. Mungkin Tuhan memang lebih memilih hadir di hidup orang lain. Tuhan lebih sayang dia kayaknya ya. Oh kalau aku Andre, pendeta, biji mata Allah. Nah aku biji mata siapa? Apakah aku biji salak? Kayaknya kalau lihat Kogibe, wih banyak dia berkatnya. Tiap hari tersenyum terus. Saudara kan gak tahu cerita dia apa. Wih,
Kita selalu masuk ke dalam perbandingan pada waktu kita di tengah pergumulan kita lihat orang lain. Iya gak sih? Dan itu bertanya kita. Tuhan kayaknya sayang atau memilih hadir di hidup orang lain ya dibanding hidup saya. Jadi Rani adalah Maria yang datang ke kaki Yesus hari itu. Gak bisa ngomong. Gak bawa argumen, gak bawa pertanyaan apa-apa. Cuman jatuh ke kaki Yesus dan nangis gitu. Mungkin kita pun mengalami yang sama ya. Cuma datang ke kaki Yesus dan cuma nangis. Saudara pernah gak sih gak bisa berdoa? Saya pernah loh. Di tengah pergumulan kehidupan yang benar-benar gila gitu. Kalimat pertama doang cuman keluar gitu. Tuhan, udah diem. Habis itu cuman, udah. Gak keluar apa-apa lagi. Itu doang. Tapi ada ayat yang menarik saudara pada waktu Yesus melihat Maria menangis. Dikatakan demikian. Dan waktu Yesus melihat itu, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Ayat 35, ayat terpendek di Alkitab. Maka menangislah Yesus. Salah satu ayat terpendek maksud saya. Maka menangislah Yesus. Jadi part kedua saudara, tadi kita belajar Yesus menunggu. Sekarang kita melihat Yesus hadir dan dia menangis. Saudara perhatiin baik-baik ya, kenapa kata menangis ini menarik buat saya. Saudara pernah gak nonton drakor yang episodenya saudara tuh nangis gitu, pernah gak? Sering, oke. Nah saudara tentunya kalau lagi nonton biasanya punya teman-teman yang saudara suruh nonton juga. Lu mesti nonton, bagus atau enggak. Kadang-kadang mungkin nontonnya di rumah saudara. Dan pada waktu ada part nangis itu, saudara diam-diam mau ngeliatin teman saudara. Nangis gak dia nih? Nangis nih pasti dia nih. Dasar air mata cetek nih orang nih. Pasti nangis. Dan begitu dia nangis, hehehe gitu aja lo nangis lo. Kita ledekin. Karena kita udah tahu lebih dulu, part itu pasti nangis. Kan menarik ya. Yesus yang Tuhan, Yesus tahu gak Lazarus akan bangkit? Tahu? Dia nangis. Yesus yang udah nyiapin semuanya, menangis. Yesus yang sengaja quote unquote menunggu 2 hari itu, menangis. Bukan karena dia kehilangan kendali sih. Tapi itu Tuhan tahu, dia merasakan rasa sakit mereka. Tuhan juga tahu rasa sakit kita. Dan ini keunikan Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang kayak teman tadi yang gitu aja nangis, gue udah tahu endingnya, gue udah tahu gitu. Gak begitu. Ini Tuhan yang peduli dan merasakan apa yang kita rasakan. Ini Tuhan yang duduk di tengah air mata kita dan ikut menangis. Dia paham kita. Bahkan ketika dia tahu sendiri cerita ini belum selesai sebenarnya. Dan di sini saya diingatkan sesuatu saudara. Kalau hari ini saudara ada di posisi Maria, udah jatuh, udah habis, udah gak punya kata-kata lagi. Yesus tuh gak melihat ke arah lain. Dia melihat saudara. Dan dia bahkan nangis sama saudara. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai Tuhan yang peduli. Amin. Jadi Yesus sengaja telat, Yesus hadir dan dia menangis. Part yang ketiga adalah Yesus tidak menjawab permintaan mereka. Hah? Maksudnya gimana? Dia menjawab sesuatu yang lebih dalam lagi. Saya mau tunjukkan sesuatu dari kisah yang sama, sesuatu yang hampir selalu kita lewati karena kita buru-buru langsung ke momen Lazarus keluar dari kubur. Sebelum batu disingkirkan saudara, sebelum batu disingkirkan dan Lazarus keluar, Yesus berkata kepada Marta satu kalimat penting yang buat saya kita perlu lihat sih. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ini bukan kalimat penghiburan. Ini kalimat yang membalik arah pandang. Ini sekali lagi bukan kalimat penghiburan, ini kalimat yang membalik arah pandang. Maksud saya begini, Marta dan Yesus punya POV yang berbeda. Marta atau Maria, arah pandangnya adalah, kenapa engkau gak hadir waktu kami butuh? Sama kan kalau kita lagi menggerukmu sesuatu. Di mana Tuhan? Waktu saya butuh. Di mana Tuhan? Kok gak ada? Saya lagi butuh ini. Tapi dari sudut pandang Yesus adalah, Yesus POV-nya berbeda. Kamu mau melihat apa yang sedang aku kerjakan atau kamu sudah datang dengan skenario yang kamu tulis sendiri dan kamu hanya mau aku ikuti.
Jadi kamu mau melihat apa yang sedang aku kerjakan atau kamu udah datang dengan skenario sendiri yang kamu tulis sendiri dan kamu hanya mau aku ikuti. Dengan kata lain, Marta tidak hanya bawa doa, dia udah bawa ekspektasi. Dia pikir dia tahu bagaimana cerita ini seharusnya berjalan. Oke. Now, sekarang. Marta, semoga kelihatannya dari sono ya. Up, ting ting. Oh, dia balik lagi ya. Oh, oke. Tadi kita udah latihan bisa ya saudara ya. Saya datang dengan ekspektasi, oke? Menunggu bisa. Oh, kita naikkan ini ke sini dulu. Oh, bukan ya. Tadi padahal bisa. Jangan panik, Tuhan Yesus baik. Oh, iya. Coba saya balikin lagi ya. Durasi nih soalnya nih. Pinjem bolpennya aja, ada bolpennya di belakang? Ada? Mungkin karena bolpennya. Oh ini nih udah muncul kali. Bukan deh. Tadi otomatis kok. Oke, pakai ini aja nggak apa-apa. Warnanya biru kelihatan nggak? Oke. Saya datang dengan ekspektasi sekali lagi ya. Hilang lagi? Ya sudah, nggak apa-apa. Kita minta bolpen aja. Ada bolpennya di belakang? Ya. Tadi latihan bisa. Dia nggak di-tag kayaknya. Coba yang ini. Ini di-tag Kak. Bukan main. Sedap. Ternyata mesti yang original ya. Itu buat clicker. Jadi Marta datang dengan, ini yang saya mau kasih tahu sama saudara, rasa pantas. Iya gak? Seringkali kita kayak gitu kan. Kita datang dengan kita merasa pantas nih Tuhan harusnya bekerja. Dan ini ditambahkan dengan dia punya ekspektasi. Dia merasa pantas, dia punya ekspektasi. Dan apa skenario yang ada di kepala dia adalah di sini harusnya Yesus lebih cepat. Kalau Yesus lebih cepat, Lazarus aman. Betul? Lazarus aman. Semua tes. Tapi yang terjadi adalah tidak sesuai. Dan dari sini dia menganalisa Yesus gagal. Marta punya rasa pantas, punya ekspektasi, Yesus harusnya lebih cepat, Lazarus aman, kalau tidak sesuai, Yesus gagal. Ini kan pola konsep pikir dia. Polanya Marta. Kalau Yesus, dia punya cerita beda. Ya. Punya cerita beda. POV-nya beda. Betul? Dia punya sesuatu yang lebih besar dan dia tahu yang terbaik. Dia tahu yang terbaik. Saya yakin saudara, banyak dari kehidupan kita juga mungkin kita lupa hal ini gitu. Dia tahu yang terbaik. Dan kalau saudara bisa mengerti hal ini, maka saudara sebenarnya harusnya hidupnya lebih tenang gitu. Tapi pola kebanyakan orang adalah, ayo dong Yesus tolong lebih cepat. Bahkan pakai puasa. Tuhan dipaksa-paksa. Saya bukan bilang puasa salah, tapi
Pada waktu berpuasa ada orang di kepalanya konsepnya adalah gue mau paksa Tuhan. Puasa bukan menyangkal diri tapi puasa ada maunya. Semuanya pernah lah. Saya juga pernah waktu lagi ujian menjelang kelulusan SMA saya 2 puasa. Saya paksa Tuhan. Tuhan butakan mata gurunya. Biar aku bisa nyontek. Enggak gitu dong ya kan. Atau pada waktu mau nembak Cimeyer pun saya 2 puasa loh. Sebelum diterima. Saya bilang Tuhan butakan matanya. Buka hatinya. Enggak gitu ya. Jadi kita kadang-kadang begitu. Kita pakai puasa. Kita pakai kata-kata iman. Ada orang mobil orang lewat gitu ya kan. Darah Yesus ada minyak. Milikku Tuhan dalam nama Yesus. Milikku. Orangnya lewat bilang bos beli gitu. Dan sebagainya. Ada kan yang model kayak begitu. Padahal Tuhan punya cerita yang lebih baik. Sekarang saya mau tarik ke dalam kisah hidup kita sekali-hari. Kadang-kadang kita terjebak di pola yang itu gitu. Yang misalnya ya, saya cerita tadi nembak pacar. Coba saudara lagi nembak pacar, ini paling gawat nih levelnya. Ini kayak udah kayak produksi film di kepala dia. Tuhan, Sabtu nembak. Cafe udah aku booking. Lightning, golden hour. Playlist udah siap. Bahkan udah nyiapin kepala caption di Instagram. Tuhan jawab doa 3 tahun. Weh. Captionnya udah keren. Bikin mood board dong ya kan. Tinggal nunggu manusia lain yang saya mau tembak itu setuju atas tembakan saya. Dia karakter pendukung di cerita kita. Terus Sabtu datang. Dia datang. Jawabannya puji Tuhan. Bukan iya. Jawabannya aku juga sayang kamu sih. Tapi sebagai teman. Golden hour-nya tetap bagus. Tapi cuma dipakai buat nangis sendirian. Di parkiran lagi. Bukan buat foto berdua. Dan kita nanya, Tuhan kau denger doa saya gak sih? Denger, cuman dia gak pernah setuju jadi sutradara buat skrip yang kita tulis sendiri. Atau yang paling sering skenario-nya, Tuhan aku mau rejeki mengalir tanpa henti kayak keran yang gak pernah bisa dimatiin. Wih sedap gak sih? Rejeki mengalir kayak keran gak bisa dimatiin. Kita bahkan udah punya ayat pendukungnya. Udah di highlight kuning-kuning di Alkitab gitu kan. Tapi coba dipikir bentar deh. Keran yang gak pernah dimatiin. Banjir. Itu bukan berkat. PDAM masih datang benerin gitu loh. Kita minta tanpa henti karena kita pikir artinya itulah yang terbaik buat kita. Padahal mungkin yang Tuhan lagi ajarin bukan soal jumlahnya. Tapi soal apa yang terjadi di hati kita. Waktu keran itu gak ngalir gitu. Ya gak sih? Ini kan sama ya, seperti saudara bayangin seorang anak kecil yang pergi ke dokter gigi, ya kan? Dia datang dengan satu prinsip gitu. Gigiku sakit. Hilangkan sakitnya. Tolong bikin sakitnya berhenti. Dokternya periksa, lalu bilang, oke, gigimu harus dicabut. Nggak mau. Anak itu tidak minta dicabut. Dia bahkan nggak mau dicabut. Yang dia pengen cuman sakitnya berhenti. Sekarang dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Saudara saya tuh paling parno ke dokter gigi tau gak? One day saya mesti lihat gigi bungsu saya. Kok mulai nyut gitu. Dokter giginya teman istri saya kebetulan. Kok lu cek deh di ronsen. Begitu di ronsen. Darah Yesus. Itu posisi gigi bungsu arah jam 1 saya. Pantes ngilu. Terus dia lihat kan. Kok there is no other way. Mesti dicabut ini kok. Tuhan Yesus. Gue tuh jujur naik halilintar gue berani. Naik yang tinggi-tinggi dibanting ke bawah gue berani. Dokter gigi ciut. Kenapa? Dengerin suara bornya itu loh. Begitu. Mulutnya udah ngebayanginnya gusi mau di gitu. Sorry ya kalau ada yang takut mohon maaf juga nih. Bukannya untuk apa-apa. Tapi itu saya gitu. Alhasil saya pakai hikmat dong. Oke kita eksekusi. Saya pasang earbud tahu gak? Setel lagu gereja. Dengan harapan memperoleh kekuatan. Tapi tahukah teman-teman kalau earbud dipasang kan kayak gemak kan gini kan? Ya kan? Kayak gemak kan? Suaranya tambah kenceng taunya. Jadi ya sudahlah. Tuhan kasih kita kekuatan. Tapi ya maksud saya tahu saudara ngerti maksud saya kan? Anak ini emang gak tahu. Kalau cuma hanya dikasih obat pereda nyeri seminggu sakit lagi. Ya gak sih? Seminggu sakit lagi. Satu-satunya cara dia benar-benar sembuh ya memang harus lewat sesuatu yang terasa sakit dulu. Yaitu dicabut giginya. In my case bahkan gusi saya harus di anestesi dulu gitu. Dokter nggak tolak permintaannya. Dokter menjawab kebutuhannya yang lebih dalam. Yang bahkan anak ini nggak tahu cara mintanya. Saudara tahu nggak sih itu yang Yesus sedang lakukan. Amin. Dalam hidup saudara dan saya.
Maria dan Marta minta hilangkan sakitnya sekarang. Yesus jawab, aku mau sembuhin, aku mau tunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sakit ini dulu. Dan itu membutuhkan sesuatu dulu di mana aku rasanya gak hadir dalam hidup kamu. Mereka minta Lazarus disembuhkan. Yesus memberikan sesuatu yang setelah itu gak bisa lagi digoyahkan oleh kematian sekalipun. Bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dan itu nilainya lebih tinggi sih sebenarnya. Dan ini bukan kebetulan lah. Ini pola yang sangat konsisten. Paulus, saudara tahu, rasul yang sangat bold di dalam Tuhan, punya sesuatu loh yang terus menyiksa dia. Alkitab menyebutnya duri dalam daging. Saya coba cari maksudnya duri dalam daging ini apa. Paulus sendiri gak kasih penjelasan detail soalnya. Beberapa penafsir percaya itu penyakit fisik. Tapi ada juga yang lain percaya itu serangan rohani. Atau bahkan ada yang percaya orang-orang yang terus menerus menghalangi pelayanan dia. Itu mungkin istilah duri dalam daging. Dan hebatnya Alkitab sengaja tidak merinci itu apa. Mungkin saya pikir yang penting bukan apa durinya sih. Tapi bagaimana Tuhan meresponnya. Paulus berdoa 3 kali supaya itu dicabut. Puji Tuhan tidak dikabulkan. Tapi dia dapat sesuatu yang tidak dia minta. Bunyinya seperti demikian. Tuhan menjawab Paulus itu bunyinya adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mungkin bukan jawaban yang Paulus cari. Tapi jawaban yang lebih dalam dari yang mampu ia cari sendiri. Mungkin juga jawaban Tuhan bukan sesuatu yang saudara pengen denger gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang kita gak pernah mau lihat. Karena kita kayak Marta tuh. Udah merasa punya ekspektasi, udah merasa si paling pantas, si paling ngerti Tuhan. Jadi dalam menyiapkan ini pun saudara, ada prinsip yang saya renungkan dan diingatkan kembali gini saudara. Saudara pernah mikir gak sih? Kalau Tuhan cuma jawab iya ke semua doamu, kamu yakin itu yang paling tepat? Atau baik buat kamu? Pernah nonton Bruce Almighty? Tahu cerita itu? Dia say yes semua sama doa orang. Lihat apa yang terjadi. Ya gak sih? Tapi kadang kalau lagi kesel kan kita gak pengen denger pertanyaan ini gak sih? Kita gak pengen ketemu. Tapi kita harus berhadapan dengan ini. Saya mau jujur ya saudara ya. Di titik ini yang biasanya sering kita dengar di circle gereja biasanya adalah, jadi yang lu cari sebenarnya jawaban dari Tuhan atau Tuhannya sendiri sih? Wih keren. Kita kayak ditembak lagi tuh. Gue cuma mau cari jawaban dari Tuhan atau Tuhan sendiri sih? Jujur, kalimat itu gak sepenuhnya fair kalau buat saya. Karena kalau saudara hari ini berdoa untuk kesembuhan, untuk pekerjaan, untuk pemulihan, hubungan yang udah lama rusak, itu bukan tanda bahwa saudara cuma cari jawaban. Itu bisa juga loh tanda bahwa saudara sungguh-sungguh percaya ada pribadi yang bisa jawab itu. Gak masalah juga. Jadi pertanyaan yang lebih tepatnya bukan kamu cari apa. Tapi pertanyaan lebih tepatnya adalah ketika jawaban tidak datang sesuai ekspektasi kita, apa yang kita pegang? Apa yang kita pegang? Dan Daud ngalamin ini loh. Daud orang yang dekat dengan hati Tuhan ngalamin ini. Kalau saudara baca di Mazmur 13 ayat 2-3. Dia juga berteriak sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku Tuhan? 4 kali kayaknya deh. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? 4 kali. Daud ini enggak lagi bisik-bisik ya mood doanya. Dia lagi teriak ini. Langsung di hadapan Tuhan. Mungkin kalau kita baca ini kita pikir gila berani banget ini orangnya. Seolah-olah kayaknya Daud punya akses khusus gitu. Dia pasti manusia yang beda nih gitu. Saudara tahu nggak? Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keberanian Daud. Ada sesuatu yang lebih dalam. Pada waktu saya merenungkan ini Tuhan kayak ingetin gitu. Sadar gak sih? Ini Alkitab ya. Ditulis. Kita sebutnya dengan dual authorship. 2 kepengarangan. Setiap kata yang ditulis manusia di dalamnya pada saat yang sama. Masalahnya juga diinspirasi Roh Kudus. Ya gak sih? Ya gak? Diinspirasi oleh Roh Kudus juga. Jadi Daud yang nulis. Gimana nih? Tapi ada Roh Kudus yang menginspirasi dia. Itu artinya ya saya pikir-pikir kalimat berapa lama lagi Tuhan. Bukan hanya teriakan Daud. Itu kalimat yang quote unquote ya Roh Kudus quote unquote racik gitu.
dan masukkan ke dalam kitab suci. Sebenarnya kalimat kayak gini malu-maluin buat kekristenan. Tapi dibiarkan ada di dalam Alkitab karena God is fair. Tuhan juga pengen kita fair, tahu pergumulan ini nih nyata gitu. Jadi Tuhan tidak hanya mentoleransi frustasi kita. Dia tidak hanya maklum kalau kita sesekali kecewa. Dengerin, gara-gara kita ngerti ini adalah dual authorship, berarti dia ngerti banget. Dan dia bahkan tahu mengartikulasikannya tuh bagaimana. Jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita ngalamin semuanya, Tuhan tahu. Dan lagi-lagi ya, pola ini berulang. Ayub juga tahu pengalaman ini. Habakuk nabi juga berteriak hal yang sama. Tuhan, sudah berapa lama aku berseru minta tolong, kok kau gak denger-denger sih? Tapi gini nih, Tuhan gak marahin mereka, Tuhan tidak menegur iman mereka. Tuhan biarkan kata-kata itu tetap ada di Alkitab. Saya percaya ya, tujuannya bukan peringatan. Justru tujuan kata-kata ini ada di Alkitab itu tujuannya adalah undangan. Undangan untuk apa adanya. Dengan frustasi yang apa adanya. But, Mazmur 13 ayat 2-3, Daud ngomong begitu, hebatnya loh. Mazmur 13 yang sama, di ayat pasal 13 ayat yang ke-6. Tadinya dia bilang berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Tetapi aku, Mazmur 13 ayat 6, tetapi aku berkata, kasih setiamu Tuhan. Aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di sini ada pengarang lagu yang kurang lebih kayak begini. Sebab kasih setiamu Tuhan. Mazmur Daud. Kalau saudara tanya Yowan dibikin pas kapan yuk? Gak yakin-yakin amat saya dibikin waktu dapat berkat itu. Mungkin muncul dari pergumulan banyak hal ya. Jadi situasinya belum berubah. Tapi Daud tidak runtuh. Mantap gak sih? Situasinya belum berubah. Tapi Daud tidak runtuh. Kenapa? Bukan karena dia berhenti minta. Bukan karena Daud tidak runtuh saudara ya. Bukan karena dia berhenti minta. Tapi pegangan Daud sudah berbeda. Tadinya yang membuat Daud kuat adalah hasil. Tapi tidak demikian. Yang membuat Daud kuat sekarang adalah bahwa dia kenal siapa Tuhannya. Sedap, amin. Saudara, kalau saudara ada di dalam satu masa seperti Daud begini, pegangan saudara apa? Apakah hasil? Atau saudara kenal siapa Tuhan? Dan Daud memilih ini. Karena dia kenal siapa Tuhan. Situasinya belum berubah. Tapi yang dia katakan, aku percaya pada kasih setia Tuhan. Hatiku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Sekarang kita kembali ke Marta yuk. Kita kembali ke Marta. Kembali ke Marta. Marta juga mempunyai pola yang sama. Tapi dengan cara yang lebih konkret lagi. Dia sangat ingin Lazarus hidup. Dan di tengah semua itu sebelum ada apapun yang berubah. Sebelum batu disingkirin. Dia berkata kepada Yesus. Aku percaya. Engkaulah Mesias anak Allah. Dia berubah. Dari Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak mati. Di satu cerita yang sama. Aku percaya. Kau Mesias anak Allah. Bukan. Aku percaya. Kau pasti akan lakukan yang aku minta. Bukan gitu. Tapi aku percaya engkau adalah siapa yang kau katakan. Bahkan kalau cerita ini tidak berakhir seperti apa yang aku bayangkan. Tuhan tetap baik. That's it different. Itu beda. Itu bukan orang yang berhenti minta. Tapi orang yang anchornya tadinya kepada hasil yang dia inginkan. Anchornya, jangkarnya pindah. Dan di titik itulah belum ada satupun yang berubah. Marta udah bebas. Di titik itulah kalau kita ngerti ini kita udah bebas.
Dan pertanyaannya adalah ini dong, berarti kan buat kita hari ini kan. Ketika Tuhan tidak mengikuti skenario yang kita tulis, makanya rambutnya awut-awutan kayak kena bom begitu ya. Kita ini ikut terkunci. Atau kita ini mau ikut bebas seperti si Marta tadi yang kita pelajari. Ini penting. Karena jawaban kita akan menentukan apakah kita bisa tetap berdiri. Bukan untuk apa yang terjadi hari ini, tapi di semua musim. Hidup yang belum datang, kalau kita ngerti ini, kita akan tetap berdiri kalau kita ngerti. Apapun yang terjadi, ngerti gak ngerti, belum ada hasil seperti yang aku inginkan, Tuhan tetap baik. Sekarang masalahnya, kebanyakan orang diam-diam mungkin memperlakukan Tuhan seperti ini. Vending mesin. Masukkan doanya, masukkan koinnya, tekan tombol yang saya mau, tunggu jawaban keluar. Kalau tidak keluar, kita tendang mesinnya, lalu kita pergi. Kayak gitu kan? Tapi Tuhan bukan mesin, saudara. Dia itu Bapa. Oh, it's different. Dia Bapa. Saya juga seorang Bapak. Dan saya tahu persis rasanya anak saya gak selalu dapat apa yang dia minta dari saya. Anak saya tuh saudara si Geva ya, suka banget makan french fries. Kalau diajak ke restoran fast food yang lambangnya kuning itu, inisialnya M itu. Dia bisa makan french fries 3 loh. Sendiri, 2-3 bisa habis. Doyannya minta ampun. Doyannya minta ampun. Gitu. Lalu apa yang terjadi? One day dia tanya, boleh gak? Gitu. Aku makan french fries. Saya tolak. Karena guess what? Kenapa saya tolak? Karena persembahan sekolah minggu dikit. Ya gak gitu dong, masa saya bayarin pakai persembahan sekolah minggu. Saya di framing terus nih, soalnya di Brave Talk nih saya katanya makan duit sekolah minggu, kurang asem. Enggak gitu ya. Kenapa saya larang dia makan french fries? Karena dia batuk saudara. Dia batuk. Dan dia merengek. Dia make sure dia, enggak aku enggak apa-apa. Aman kok, lihat nih enggak ada batuk-batuknya, kemarin lagi baru sembuh dari batuk. Yang namanya juga anak-anak ya. Minta sesuatu yang dia pikir baik tuh harus apa? Sekarang juga. Diturutin sekarang juga. Dan jelas as parents, saya dan istri saya kita larang. Karena kita tahu yang lebih tepat tuh yang mana. Nah dari POV anak waktu ini terjadi. Bisa jadi dia kesel dengan saya. Tapi karena dia ngerti. Kalau kita sebagai waras kita juga ngerti ya. Tapi dia juga ngerti. Dia kan panggil saya Daddy. Panggil saya Papa. Apakah dia berhenti manggil saya Daddy? Apakah dia berhenti datang sama saya besoknya? Enggak. Karena yang dia pegang bukan soal permintaannya selalu diturutin. Yang dia pegang adalah dia tahu Daddy-nya baik buat dia. Kalau lagi paham. Sama ya kita juga kadang on kadang off ya sama Tuhan ya. Kalau kita lagi paham aku juga ngerti dah. Tuhan tahu yang terbaik. Disclaimer ya. Saya bukan Bapak yang sempurna. Banyak gagalnya. Banyak salahnya. Tapi kita punya Bapak yang sempurna. Bapak yang baik. Itu yang Marta pegang sebelum Lazarus keluar dari kubur. Bukan kepastian bahwa permintaannya dituruti. Tapi kepastian tentang siapa yang berdiri di depannya. Dan itu yang memerdekakan dia. Memerdekakan Daud, memerdekakan Ayub, memerdekakan Habakuk. Dan juga harusnya memerdekakan kita. Jadi minggu pertama ini, saya gak nawarin jawaban pasti sih dalam hidup saudara. Karena gak ada yang tahu. Saya gak nawarin jawaban biar kelihatan intelektual gitu saudara. Biar saudara terjawab gitu. Kalau kenapa Tuhan gak dengerin doa. Karena jujur banyak tokoh di Alkitabnya juga. Banyak tokoh di Alkitab gak dapat jawabannya. Tapi polanya sama. Mereka semua walau gak dapat jawaban. Percaya Tuhan tahu yang lebih baik. Jadi hari ini pertanyaan yang sama yang Yesus tanyakan kepada Marta. Dia tanyakan sama kita hari ini. Pertanyaannya adalah ini kan. Percayakah engkau padaku? Bukan percayakah kamu bahwa situasimu akan berubah minggu depan? Enggak loh. Percayakah kamu bahwa doamu akan dijawab dengan cara yang kamu minta? Enggak loh. Tapi percayakah kamu kepadaku? Kepada siapa aku? Bukan hanya kepada apa yang aku bisa lakukan. Amin. And Marta say yes. Sebelum apapun berubah. Pemusik saya nama juga depan. Paulus say yes. Sebelum apapun berubah. Dan hari ini pertanyaan itu ada di tangan kita.
Saudara, kalau saudara lupa semua yang saya sampaikan pada hari ini, saya simpulkan dan goal saya sih, memang hari ini cuma satu aja. Saudara paham bahwa tadi kita mulai hari ini dengan pikiran Tuhan tidak menjawab doa saya, mungkin dia tidak peduli. Saya harap sekarang ada konsep baru yang saudara tanamkan di hati dan pikiran saudara. Konsep barunya adalah seperti ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa saya lihat dari sini, dan itu lebih dari cukup. Amin. Kalau saudara lupa semuanya, kesimpulannya ini aja. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa saya lihat dari titik saya berdiri hari ini, dari sini. Dan itu lebih dari cukup. Saudara, lagu yang kita nyanyiin tadi, Waymaker. Saya coba cari tahu latar belakang penulisnya. Penulisnya tidak menulis lagu ini setelah dia berhasil quote unquote lihat jalan keluar. Enggak loh. Bukan saat setelah Tuhan tolong, enggak loh. Dia menulisnya di tengah sesuatu yang dia minta. Tuhan malah melangkah ke arah yang lain yang tidak dia minta. Yang dia sendiri, dalam ceritanya dia sendiri mengaku juga bahwa kayaknya jawaban doanya gak begini. Jadi lagu ini lahir bukan dari kepastian. Lagu ini lahir dari seseorang yang milih percaya Tuhan itu baik. Dan bahkan dia belum tahu kemana arah hidupnya lagi. Relate ya dengan apa yang kita bahas dari tadi. Relate dengan Marta. Relate dengan Paulus. Relate dengan Daud, Habakuk. Kita bisa kok hari ini walau kita gak ngerti, kita milih percaya. Bukan pada jalannya, tapi pada Dia yang membuat jalan itu. Amin.